Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Septa Andrian. Dan aku Natasha Liotania. Caca, apa kabarnya hari ini, Ca? Aku baik sekali, Septa. Kalau kamu gimana? Aku juga sehat selalu dong. Kamu ganteng banget loh hari ini. Terima kasih, Caca jarang-jarang loh viewers muji aku. Kalau Caca setiap hari pasti selalu cantik. Aduh, ya. bisa aja emang Septa ini. Nah, Caca, jadi dan juga viewers yang ada di rumah, sebagai informasi yang pertama, ini ada sebuah liputan menarik yang mengangkat tentang luxurious bags nih, Ca. Wah, luxury bag. Aduh, aku suka banget deh. Kira-kira kita mau ngebahas apa sih, Tak? Aduh, kalau Caca tuh kalau ngomongin luxurious bags tuh kayaknya tertarik banget gitu loh ya. Emang namanya juga cewek, wajar dong juga ya. cewek. Jadi nih viewers ya, akan ada liputan yang membahas bagaimana sih memilih tas mewah yang otentik dan bagaimana membeli luxurious bags itu di penjual yang terpercaya. Jadi maksudnya gini, Ca, belinya itu bukan di butik asli atau dari brand tersebut ya. Kan sekarang banyak sekali nih pihak lain atau consignment yang menjual luxurious bags. Tapi kita harus hati-hati memilih consignment terpercaya yang dijamin memang menjual barang-barang yang autentik ataupun asli gitu. Oh iya sih, bener banget. Karena banyak kan ya kejadian yang akhirnya tertipu sama penjual tas-tas branded. Itu karena jujur banget ya, temen aku juga pernah dapet atau barang-barang yang palsu gitu loh, dan kan udah mengeluarkan uang banyak gitu, Cah. Jadi sayang banget kan. Nah, liputan kali ini kita akan melihat tips agar bisa cerdas bagaimana seorang pembeli ini bisa memilih tas yang asli dan memilih penjual yang terpercaya. Nggak sabar deh aku mau lihat liputannya. Kalau gitu, lihat yuk liputannya. Viewers, memiliki tas mewah dan mahal ialah impian banyak perempuan di dunia. Apalagi jika berasal dari brand ternama seperti Hermes, Chanel, atau Louis Vuitton yang lumayan susah didapat. Tak heran banyak orang berlomba-lomba mengejar tas impian bahkan dengan membelinya secara pre-loved atau titip kepada consignment. Jika memang di butik resmi sulit didapat. Namun masalah kerap terjadi jika ada consignment, nakal yang akhirnya membuat kerugian bagi pembeli. Maka dari itu, consumer perlu mendapatkan edukasi yang baik sehingga tak tertipu. Jadi sebenarnya kalau saya bisa kasih tips membeli barang branded itu nomor satu adalah reputasi dari company-nya sendiri. Saya sarankan untuk membeli dari sebuah perusahaan yang memang sudah ada lembaga hukum, sudah ada lembaga niaga, dan setiap transaksi itu diberikan invoice. Karena invoice itu adalah yang memproteksi antara pembeli dan penjual. Kedua adalah kalian sendiri juga harus ada due diligence, harus ada mempelajari produk yang akan kalian beli apa aja dan menggali pengetahuan sebanyak mungkin tentang produk tersebut supaya kalian sendiri mempunyai basic knowledge yang kalian harus tahu. Ketiga, banyak orang itu, banyak pembeli itu membeli barang branded itu hanya berdasarkan receipt. Perlu kalian ketahuin kalau sebuah replika palsunya ya, kalau KW-nya aja mereka bisa mereplika tas sedemikian rupa sampai mirip dengan aslinya, sesusah apa mereka untuk mereplika sebuah kertas, ya kan? Jadi banyak orang terkena masalah problem karena mereka hanya mengacu pada sebuah receipt invoice yang menurut saya itu tidak kuat sama sekali. Yang kalian harus lihat adalah nomor satu barangnya sendiri tersebut, kedua adalah lembaga niaga yang kalian deal with. Saya menganjurkan apabila kalau di Indonesia yang sudah PT, yang memang punya invoice, yang punya basic lembaga yang kuat. Dan berikut Susan Yin sebagai pemilik dari consignment platform yang berbasis di Singapura memberikan tips bagaimana membedakan tas otentik dan tidak. Kita bisa lihat dari pertama overall dari quality tasnya, ya dari segi hardware-nya. Biasa yang paling susah untuk di-copy itu adalah hardware. Kalau kulit, kebanyakan KW yang bagus itu kulitnya sudah bagus dan menggunakan kulit natural alami dan menyerupai sedemikian rupa dengan Hermes. Tapi kalau untuk hardware, kebanyakan masih beberapa KW yang belum bisa memenuhi standar dari Hermes aslinya. Karena kalau yang Hermes aslinya ini gold plated 18 karat, sedangkan yang palsu mungkin warnanya akan sedikit lebih kuning atau kuningnya itu sedikit lebih terang. Ya, pertama itu. Ya, lalu kedua dari overall jahitan, karena kan ini handmade.
Jadi jahitannya itu ya seperti kalian bisa lihat, mungkin bisa di zoom, jahitannya ini harus ya terlihat seperti ini, harus meskipun handmade tapi tetap rapi dan dari segi kualitas benangnya semua itu rata-rata bisa terlihat. Terus ketiga itu kalau kalian mencium baunya, kebanyakan rata-rata yang palsu itu baunya seperti plastik, seperti lem plastik. Sementara kalau bau Hermes itu ada beberapa bau Hermes yang identik sekali, yang tidak bisa dikopi. Ya. Lalu kemudian adalah resin itu yang di sini, itu lem yang di sini. Karena Hermes ini waktu mereka craftman-nya mencampur lem ini, mereka ada formula khusus ya, jadi nggak gampang dipalsu. Sementara kalau yang palsu itu sininya ini terlihat mungkin lebih tebal dan tidak rata, tidak terlalu halus. Kalau ini kan finishingnya halus ya. Tapi dari semua itu cuman basic ya, cuman basic aja. Yang paling penting yang kayak saya bilang tadi itu 2 poin tadi. Kalian harus tahu kalian deal dengan siapa, apakah lembaga hukumnya itu jelas. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu dalam transaksi kalian, apakah kalian yakin bahwa kalian terproteksi oleh hukum, itu paling penting. Karena kalau personal sama personal itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun kalian ngelaporin ke polisi juga, ya itu kan kalian willing buyer, willing seller. Ya, jadi itu paling penting sih untuk mengecek lembaga hukumnya dulu nomor 1. Lalu yang kedua ya yang paling penting kalian juga harus due diligence. Banyak sekali cara untuk melihat tas asli sama palsu. Saya juga masih terus belajar sampai saat ini karena yang palsunya terus berkembang dan terus lebih baik lagi ya. Tapi yang pasti kalau company reputable seperti kita, waktu kita membeli barang itu kita juga mempunyai banyak layer untuk mengecek tas. Kita juga menggunakan teknologi AI, artificial intelligence, untuk mengecek keaslian tas. Kita juga punya tim khusus kita dan kita juga ada purchase contract dengan si penjual itu. Jadi kalau dari First Luxury sendiri amat sangat aman dan amat sangat terjamin. Viewers, berikut Susan Yin akan memperlihatkan koleksi tas mewah yang ada. Hai viewers, saya Susan Yin, saya founder dari First Luxury. Saya akan menerangkan beberapa koleksi yang kami punya di First Luxury. Kebetulan untuk cabang yang di sini kita nggak bikin banyak brand, kita cuman 2 brand aja, cuman Hermes sama Chanel. Chanel sendiri kita nggak terlalu banyak, kita ada beberapa yang seperti ini klasik, eksotik klasik. Chanel sendiri sudah stop memproduksi dari kulit buaya klasik beberapa tahun yang lalu. Jadi ini adalah salah satu Chanel klasik dalam kulit buaya. Dari Chanel sendiri sudah stop memproduksi beberapa tahun yang lalu. Jadi barangnya sendiri amat sangat langka, ya, dan juga cantik ya. Ini dari kulit buaya. Lalu kita kalau untuk Hermes kita ada Birkin, ada juga Kelly. Jadi kalau mengenai Hermes sendiri 2 produk ini yang paling populer dan 2 produk ini yang paling historical, yang paling susah didapat. Hermesnya sendiri tidak menjual sembarangan menjual ke konsumennya. Mereka hanya menjual untuk VIP-nya mereka dan mereka semua VIP harus membangun profile, built-in profile di Hermes beberapa tahun. Ya. Jadi inilah yang ini dari Grace Kelly, ini dari Jane Birkin, historinya seperti itu. Kalau untuk Hermes sendiri itu yang paling topnya yang semua perempuan mendambakan itu sebetulnya Hermes Himalaya Crocodile. Ini ceritanya Himalaya itu karena bentuknya merupai gunung Himalaya. Itu terbuat dari krokodil buaya albino yang di-dye, yang diwarnain seperti Himalaya Mountain. Ya, ini untuk mendapatkan tas ini amat sangat susah sekali. Ya, karena Hermes sendiri membuatnya tidak terlalu banyak jumlahnya dan peminatnya amat sangat tinggi. Jadi udah pasti supply and demand nggak balance ya. Dan ini tuh betul-betul harganya naik terus setiap tahun. Untuk saat ini, pasaran saat ini ya berkisar di antara 3,5 M, sekitar segitu.
Nah, yang kedua ini ada lizard ombre. Lizard ombre ini ya ini dari kulit lizard kadal. Harganya juga lumayan fantastis, berkisar antara 1,6 miliar kurang lebih. Dan kalau untuk krokodil yang paling mahal itu ini Porosus. Kalau Porosus ini dari buaya air laut. Ya, ini ada logonya seperti ini. Ini Porosus. Ini kalau di Hermes ini retailnya yang paling tinggi, yang paling mahal. Ini berkisar antara 1,2 M sampai 1,6 M. Kalau untuk di Hermes itu Birkin dan Kelly. Lalu kemudian ada yang ketiga itu namanya Constance. Sebagai contoh, ini Constance, Roche de Cour. Ya. Ini belakangan ini banyak anak muda menggembarin ini karena itu bisa di sling dan harganya kan lebih affordable daripada Kelly ya. Makanya seperti ini. Lalu ada yang lebih crazy lagi yang amat sangat tidak masuk akal. Imut-imut kecil manis tapi harganya paling murah. Mungkin di sekitar 380 juta sampai 450 juta itu ini. Ini adalah Kelly Mini. Oke viewers, jadi tadi itu beberapa koleksi yang kita punya, sebagian. Kita masih punya lebih banyak lagi di Singapura. Kalau ada yang mau ke Singapura, boleh mampir. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Dan semoga menghibur juga. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.